Baik, kita ketemu lagi di channel otomotif. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menggambar geometri garis dan huruf. Yang pertama ini membagi garis menjadi dua bagian. Yang kedua kita akan membuat garis tegak lurus terhadap garis AB. Kemudian yang ketiga membagi garis menjadi beberapa bagian yang sama. Yang keempat membagi sudut. Berikutnya yang kelima kita akan membagi sudut menjadi dua bagian. Yang keenam kita akan menentukan titik pusat. Jika ada gambar lingkaran, bagaimana menentukan titik pusatnya. Kita lanjutkan untuk menggambar geometri garis dan sudut. Jadi dari job sheet ataupun lembar kerja tadi ini sudah saya persiapkan satu lembar dalam bentuk tegak ya. Jadi kolom etiket sudah saya gambar. Kita tinggal sekarang membagi kertas gambar ini, lembar kerjanya ini nanti kita bagi menjadi 6 kotak ya, karena ada 6 geometri garis yang akan dan sudut yang akan kita gambar. Kita bagi dulu. Nah, ini yang paling bawah juga kita bagi. Kalau sudah, kita tarik garis ya supaya rapi. Sampai aja dari atas 10 mili ya. Dari atas kita tarik garis. Tipis saja karena ini sifatnya membingkai saja. Ya, ini dari garis. Berapa panjangnya? Jadinya nanti akan seperti ini, ada 6 kotak. Kita mulai gambar yang pertama, yaitu di sini membagi garis menjadi dua bagian yang sama.
pertama membuat garis tegak lurus. Membuat garis tegak lurus. Jadi caranya ini kita garis di sini ya. Kita buat garis AB dan dari garis ini kita ingin membuat garis tegak lurus di titik sini misalnya. Titik sini saja. Titik ini kita namai dengan titik P. Maka langkah berikutnya adalah kita akan menjangka. Tanjakan radiusnya berapa? Radiusnya adalah bebas. Bisa saja karena radius ini radius bantu. Setelah kita tarik garis yang memotong garis memanjang ini, selanjutnya kita jangka lagi dari ujung ke ujung ini dengan radius yang lebih besar ya, lebih besar. Ini jadi dari sini titik perpotongan ini kita hubungkan dengan titik P. Kita hubungkan dengan titik P. Jadilah garis tegak lurus terhadap titik P. Ini garisnya kita namai garis A sama B ya. Kemudian titik potongnya ini bisa kita namai A12 ya, 12 ini. Selanjutnya perpotongan ini kita namai titik 3. Dan ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua di sini kita akan menggambar membagi garis yang sama. Kalau kita punya garis dan di sini ya, kita buat garis. Misalkan kita punya garis seperti ini ya, garisnya garis A sama B, A ini titik B, garis AB. Apa yang perlu kita lakukan untuk membaginya? Kita siapkan jangka. Kita jangka kira-kira radiusnya melebihi separuh dari panjang garis ini supaya terjadi perpotongan. Separuh kita perkirakan saja ya. Kita jangka seperti ini. Kita pindahkan di titik A. Selanjutnya perpotongan radius ini
ini kita tarik garis ya. Kita tarik garis. Jangan sampai geser ya, supaya ketepatannya bagus. Ini kita kasih R. Ini R-nya sama, radiusnya sama. Ini radiusnya sama. R ya. Buat di mana? Ini R. Ada R. Sama, R-nya sama. Kemudian titik perpotongan ini kita namai titik 0 ya. Kemudian ini perpotongannya ini adalah kita beri 1 2 boleh, 1 kita beri angka 2 ya. Maka titik 0 ini adalah titik pembagian garis A dan B. Selanjutnya kita masuk menggambar yang ketiga ya. Yang ketiga kita akan menggambar apa? Kita akan menggambar membagi sebuah garis menjadi beberapa bagian yang sama ya, saya contohkan. Jadi misalkan kita punya satu garis, jadi kita punya satu garis ya, sini bebas saja ya, saya punya satu garis, saya nggak tahu berapa panjangnya ya. Anggap aja garis ini adalah garis A dan garis B. Maka saya ingin garis ini saya bagi menjadi 4 bagian, bisa jadi dibagi menjadi 5 bagian boleh. Maka apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya membuat garis bantu. Saya buat garis bantu misalkan. Garis bantu ini selanjutnya saya bagi menjadi 4. Kalau misalkan saya mau buat membagi garis A dan B menjadi 5 ya, saya buat garis bantu. Garis bantunya saya bagi menjadi 5. Di sini 1 2 3 dan 4. Kalau sudah seperti ini, maka kita tarik garis. Ujung nomor 4 ini kita hubungkan dengan ujung garis B. Ujung garis B ini, ujung ini. Kita tarik garis. Kalau ini sudah, ini kita jalankan seperti rel ya. Ini relnya ya. Harus tepat. Kalau bergeser kita perbaiki lagi ke yang awal. Kalau ini sudah, ini kita geser saja. Sudah. Nah, maka titik-titik ini adalah titik pembagian yang tepat ya. Jadi dibagi menjadi 4 bagian ini. 1 2 3 4 ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Kita akan memindahkan sudut ya. Apakah sudut itu bisa dipindahkan? Bisa ya.
Saya contohkan ini ya. Ini ada garis. Ya. Saya punya garis ini nggak masalah panjangnya ya. Ini saya mau buat apa itu? Saya pindahkan sudutnya ya. Garis ini sudutnya bebas ya. Saya tidak mengukur sudutnya ya. Saya tidak mengukur sudutnya ya. Baca segini supaya lebih bagus ya, panjangnya sama ya. Oke. Bagaimana saya akan memindahkan sudutnya ini ya? Caranya adalah kita buat satu garis dulu di sini ya. Satu garis dulu di sini. Ya, panjangnya buat aja panjangnya 4 aja ya. Sama, nggak masalah untuk panjangnya karena fokus kita adalah di sudut ya. Kalau sudah seperti ini, kita pakai jangka ya, kita jangka. Kita tancapkan dulu ya. Kita tarik. Nah, kita jangka ya. Nah, setelah kita jangka ini, radius ini kita pindahkan di sini dulu ya, bebas ya. Kita pindahkan bebas. Nah, kalau sudah ini jangka, sekarang kita pindahkan di titik sini. Kita tancapkan ya supaya kita mengukurnya tepat ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini ya, kita geser ini ya. Oh, betul, perpotongannya betul. Kita pindahkan di sini. Pindahkan di sini ya. Nah, perpotongan ini. Dah. Kalau sudah kita mendapatkan perpotongan ini, maka kita tarik garis. Ya, kita pindahkan garis dari sini ya. Memotong ini. Nah, inilah hasil dari kita memindahkan sudut. Untuk lebih baiknya kita beri apa ini? Kita beri abjad ya. Misalkan ini A ya. A ini kita kasih B saja ya. Ya, kemudian ini C. Maka ini menjadi A aksen, B aksen, ini C aksen. Selanjutnya ini kita beri R ya, radius ya. Beri R, R-nya boleh di dalam, tidak apa-apa. Ya, ini sama, jadi R-nya sama. R1 ini R1 ya, sama. Oke. Kemudian titiknya kita beri di sini 1 2 aksen ya. Aksen sini 1 2 seperti ini. Selanjutnya untuk pekerjaan kita yang kelima ya. Yang kelima kita akan membagi sudut menjadi 2 sama ya. Membagi sudut menjadi 2 bagian yang sama. Langkahnya bagaimana? Ya, kita buat aja di sini garis ya.
garis sumbu dulu ya, kita buat garis sudut ya, kita buat sudut dulu, maaf ya, terus dulu ya. Ya, kita buat sudut yang akan kita bagi ya, tengah sini. Ini bebas ya, kemiringannya saya tidak menghitung ya, kemiringannya saya tidak menghitung. Bagaimana nanti cara membaginya ya. Kalau kita punya garis seperti ini, anggap aja ini garisnya, sudutnya ini A, B, dan C ya, seperti tadi. Maka langkahnya adalah kita ambil jangka ya, kita jangka ini. Semoga kelihatan ya, jangka ya, kita tancapkan dulu ini ya, jangka sini ya, udah kita jangka. Setelah kita jangka, kita jangka lagi di sini, kita pindahkan jangkanya sini. R-nya boleh diperbesar radiusnya atau boleh diperkecil. Ini saya perbesar saja ya, supaya nanti kelihatannya bagus. Intinya bisa terjadi perpotongan ya. Kita jangka sini, jika kita pindahkan di sini, udah jadi ini dari sini akan kita tarik garis ya. Nah, garis inilah adalah garis yang memotong sudut ini menjadi dua bagian yang sama ya, seperti ini. Untuk lebih bagusnya kita beri radius ya, ini. Beri radius, ini juga kita beri radius ya, supaya nanti kita tidak bingung ya. Ini kita kasih R1 kita kasih panah dulu ya. Ini R2 ya. Selanjutnya ini kita kasih angka aja, ini 1, ini 2, titik 2 ya, titik 2. Kemudian ini adalah titik T, titik perpotongan. Baik, ini yang kelima. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, kita akan menentukan titik pusat lingkaran. Kalau misalkan kita itu mempunyai lingkaran ya, jadi ada lingkaran, kita nggak tahu berapa radiusnya ya, kita perkirakan saja berapa radiusnya, kita tanya ya, ada lingkaran ya seperti ini. Ya, ada lingkaran seperti ini, kita disuruh mencari titik pusat lingkaran itu. Maka langkahnya adalah kita buat garis bebas. Sebetulnya ini garisnya saya buat garis di sini aja ya. Nah, garisnya saya buat di sini, satunya saya buat di sini ya, bebas ya. Udah, setelah seperti ini kita ambil jangka ya, kita ambil jangka, kita jangka titik-titik ini
ketepatan kita mengambil jangka itu akan menghasilkan ketepatan kita itu mencari titik pusat lingkaran ya. Jangka kita pindahkan, radiusnya jangan digeser ya, tetap R-nya sama ya, tetap R-nya sama ya. Selanjutnya ini jika kita tancap ya, kita tancap, kita buat ya ini seperti ini ya, kita pindahkan ya, nah, kita tarik seperti ini ya. Selanjutnya dari sini akan kita tarik garis ya. Nah, kita tarik garis. Nah, jadi perpotongan antara dua garis ini, inilah yang menjadi pusat lingkaran. Selanjutnya ini akan kita beri abjad ya. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Ya, kemudian titik ini menjadi titik M ya, seperti ini. Untuk yang terakhir finishing ya, kita beri titel ataupun judulnya di sini supaya lebih rapi ya. Kita beri titel di sini. Kita kasih garis bantu ya supaya rapi hasilnya. Kita kasih ya seperti ini ya. Biasakan kita ketika menulis itu kita kasih garis ya. Ya, yang pertama tadi yaitu membuat garis tegak lurus ya, yaitu membuat garis tegak lurus ya, garis tegak lurus ya. Tulis ini huruf kecil enggak apa-apa, garis tegak lurus ya. Tegak lurus, lurus titik P ya, titik P. Yang kedua membagi garis AB. Dua, membagi garis. Garis AB. Nah ini yang ketiga, itu adalah membagi garis sama besar ya. Membagi ya garis sama
besar ya, sama besarnya. Yang keempat itu memindahkan sudut. Yang kelima membagi sudut. Yang keenam mencari titik pusat, menentukan titik pusat. Harap diperhatikan kalau kita itu menulis dalam penggambar teknik, kalau depan huruf besar kemudian belakang kecil ya kecil semua seperti itu, jadi tidak naik turun seperti itu ya. Lebih sama ya, kita kasih garis supaya lebih rapi. Terakhir kita finishing garis-garis tepinya supaya hasilnya tebal, kelihatan. Ini kita bingkai bilangan-bilangan. Untuk garis bantunya nggak perlu dibingkai. Baik, ini hasilnya. Nah, semoga bisa dipakai untuk belajar ya. Ini hasilnya. Baik, terima kasih.